Shalom teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan beribadah ya. Pujian pertama yang dipimpin oleh Moses. Shalom semuanya. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian Yesusku panggil. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kalista Kinawa. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Guru beserta teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam melaksanakan ibadah bersama segenap keluarga SD Bina Kasih. Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi sekali lagi yang dipimpin oleh Darlene. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
Marvel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Melinda. Halo anak-anakku di rumah. Iya, sekarang kita sudah tiba waktunya untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi teman-teman kita sudah membawakan pujian, berdoa. Jadi sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, siapkan hatinya, siapkan juga Alkitabnya. Iya, untuk kali ini Mem akan ambil firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, yaitu di sini diceritakan tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Tapi Mem Linda cuma ambil satu ayat saja. Nanti anak-anak di rumah baca di rumah ya. Nanti malam kalau udah selesai semua kegiatan, kalian coba baca ulang apa yang Mem Linda sebutkan tadi, yaitu di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Jadi Mem Linda ambil cuma satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-9. Jadi firman kita hari ini Mem ambil di Yohanes 6 ayat 9. Bunyi firman Tuhan seperti ini, Mem Linda yang baca ya. Nanti kalian boleh ikuti ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Iya, untuk kali ini Mem Linda akan ambil tema dari firman Tuhan hari ini adalah belas kasihan mendatangkan mukjizat. Belas kasihan mendatangkan mukjizat. Ya, kalau kita lihat tadi dari awal Mem sudah bilang bahwa di Yohanes 6 ini ayat 1 sampai 15 ini adalah bercerita di mana Tuhan Yesus memberikan orang banyak, 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, di ayat yang 9 ini, di Yohanes 6 di ayat 9 ini disebut bahwa roti itu adalah punya seorang anak. Anak, dibilang berarti kalau anak, ya anak berarti mungkin sekitar 6 sampai 12 tahun ya. Dia anak ini ikut dalam rombongan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang banyak yang mengikuti dia ini sudah kelelahan, sudah kecapean, bahkan sudah kelaparan, timbullah belas kasihan di hati Tuhan Yesus. Timbullah belas kasihan di hati Tuhan Yesus, ingin memberi mereka makan. Karena Tuhan Yesus tidak mau mereka pulang dalam kondisi kelaparan. Tapi Tuhan Yesus mau ketika mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, mereka mau makan rohani firman dari Tuhan Yesus, mereka juga mau pulang dengan jasmani yang kenyang juga. Bukan cuma firman yang mereka terima, tapi tubuh jasmani mereka ini juga harus sukacita ketika pulang ke rumah, bukan pulang saat kelaparan. Kasihan, kata Tuhan Yesus. Jadi timbullah belas kasihan di hati Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bertanya, kita akan kasih makan ini anak orang-orang yang 5.000 orang ini. Tapi saat itu tidak ada persediaan makanan. Nah, di ayat 9 ini dikatakan ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan saja. Mem Linda yakin waktu itu mungkin orang tuanya mempersiapkan bekalnya untuk dia sendiri kayaknya. Kalaupun dia mau berbagi, mungkin paling bagi untuk teman yang di dekatnya, untuk 2-3 orang mungkin cukup. Tapi anak kecil ini dengan polosnya, dengan tulusnya, dengan ikhlasnya dia berkata, saya ada di sini 5 roti dan 2 ikan. Dia datang kepada murid Tuhan Yesus dan berkata, ini ada makananku, ini ada rotiku 5, ada 2 ikanku. Anak kecil ini tidak berpikir, apakah ini cukup untuk berapa orang, apakah ini cukup untuk yang 5.000 orang. Dia tidak berpikir, dia hanya punya hati, punya niat untuk memberi. Karena apa? Karena dia punya belas kasihan di hati dia. Dia juga berbelas kasihan melihat orang-orang di dekat dia yang lagi kelaparan. Jadi dengan hati yang tulus, dengan yang ikhlas, dia datang kepada murid Tuhan Yesus. Ini, aku ada roti 5.
murid Tuhan Yesus berpikir, bagaimana mungkin? Apa artinya yang 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Itu pikiran murid Tuhan Yesus. Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah melihat roti yang 5 dan 2 ikan ini, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memberkati ini makanan, dia memberkati roti ini. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya hanya dari 5 roti dan 2 ikan bisa diberi makan 5.000 orang. Ya, bisa diberi makan 5.000 orang. Jadi ketika mereka semua makan, dalam Alkitab juga dibilang masih ada sisa. Jadi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu bukan hanya pulang dibekali dengan firman Tuhan, kenyang dengan makanan rohani, tetapi mereka juga pulang bersukacita dengan makanan jasmani. Jadi di sini dikatakan kenapa bisa terjadi mukjizat itu, kenapa bisa diberi makan 5 orang itu adalah timbul dari belas kasihan. Tuhan Yesus berbelas kasihan melihat orang banyak itu. Anak kecil tadi juga berbelas kasihan melihat orang banyak itu. Dia memberi dengan sukacita, dia memberi dengan ikhlas, maka banyak orang diberkati. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar dari seorang anak kecil ini. Ketika kita memberi, jangan kita berkata, apakah ini nanti mau dia pakai, apakah ini nanti mau dia terima pemberianku. Tidak, ketika kita memberi dengan ikhlas, memberi dengan sukacita, maka mukjizat akan terjadi. Banyak orang diberkati, banyak orang bersukacita. Seberapapun kemampuan kita untuk menolong orang lain, mari kita menolong, mari kita memberi dengan sukacita, dengan tulus. Ketika kita memberi dengan tulus dan ikhlas, banyak orang yang diberkati. Banyak orang diberkati adalah salah satu mukjizat, ya. Banyak orang ketika orang juga bersukacita memberikan pemberian kita, itu adalah suatu mukjizat. Jadi anak-anakku sekalian semua yang ada di rumah, ketika kita memberi, mari memberi dengan ikhlas. Jangan kita ada sungut-sungut di hati. Dede, sayangnya ini barangku mau aku kasih sama dia. Jangan ada, tapi mari kita memberi dengan sukacita. Karena ketika kita memberi, firman Tuhan berkata, ketika kita memberi dengan ikhlas, dengan tulus, itu tidak akan membuat kita miskin. Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda kalau kita memberi dengan ikhlas, dengan tulus hati. Ya, jadi kita belajar dari anak kecil ini, hanya bekal anak kecil tadi yang hanya dari 5 roti dan 2 ikan yang seharusnya untuk dia bisa untuk 5.000 orang. 5.000 orang terberkati, 5.000 orang bersukacita hanya dari anak kecil ini. Jadi kita hari ini belajar dari seorang anak kecil yang ada di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ini. Nanti kalian boleh baca di rumah. Kita belajar dari anak kecil ini untuk memberi dengan tulus, untuk memberi dengan ikhlas. Ketika ada belas kasihan di dalam hati kita dan kita bertindak untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi seseorang, maka mukjizat akan terjadi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan yang dilakukan oleh anak kecil ini. Jadi anak-anak sekalian, cukup sekian dulu firman dari Mem Linda. Sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang mengajar kami untuk berbelas kasihan dengan sesama kami Bapa. Karena ketika ada belas kasihan timbul di hati kami, maka mukjizat akan terjadi. Ketika kami Tuhan memberi dengan kasih, memberi dengan ikhlas dan tulus, banyak orang diberkati Tuhan. Terima kasih, biar firman-Mu Tuhan hari ini menjadi penuntun dan pedoman dalam hidup kami, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk semua teman-teman kami, anak-anak murid-murid kami yang masih tetap belajar di rumah. Tolong berkati mereka Tuhan, berikan mereka tetap semangat, sukacita dalam mengikuti setiap proses belajar. Berkati juga orang tua mereka, berkati juga Tuhan setiap guru-guru kami yang senantiasa mengajar kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terkhususnya yang masih saat ini dilanda banyak malapetaka, banyak bencana alam. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Bapa di surga senantiasa mengulurkan tangan Tuhan untuk senantiasa tetap menolong bangsa kami ini. Dan terkhusus kami juga masih ada dalam
keadaan masih COVID Corona Tuhan, mari Bapa berikan kami hikmat Tuhan untuk kami bisa menyikapi permasalahan terkhusus COVID Corona saat ini. Berikan kami Tuhan pengertian Bapa untuk kami tetap ketat dalam melaksanakan prokes Tuhan supaya mata rantai penyebaran dari virus corona ini tidak bisa diputuskan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyi sekali lagi untuk mengakhiri ibadah kita yang dipimpin oleh Gabriel. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu bersukaria. Yang dipimpin oleh Selin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dan ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji dan mendengarkan Tuhan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah semua.